dimenangkan oleh darah Yesus. Mari jemaat yang merasa pada pagi hari ini sudah dimenangkan oleh Tuhan, mari sorakan haleluya.
Haleluya, haleluya. Karena darah Tuhan Yesus sungguh berkuasa dalam hidup kita, mengampuni segala dosa kita, mengangkat segala sakit penyakit kita, bahkan kekurangan kita. Haleluya. Saat kau masuk ke hadirat
Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kuasa darah-Mu yang menebus kehidupan kami. Terima kasih untuk salib-Mu ya Tuhan, yang membenarkan kami. Terima kasih untuk kerelaan-Mu mati di kayu salib bagi penebusan dosa-dosa kami. Dan terima kasih untuk kebangkitan-Mu mengalahkan maut, yang memberikan pengharapan dan kemenangan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kuasa penebusan-Mu kami boleh dilayakkan, dan oleh kebangkitan-Mu kami boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Dan semua itu Engkau sediakan bagi kami yang mempercayai akan kuasa salib-Mu, akan kuasa penebusan-Mu, yang mempercayai kebangkitan-Mu pada hari yang ketiga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau akan tetap terus hidup di dalam batin kami, akan menolong kami untuk semakin mengenal kuasa kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur itu semua bukti cinta kasih-Mu yang besar yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak sanggup membalas semua yang Engkau lakukan ya Tuhan. Hanya cinta kasih kami kepadamu yang kami persembahkan pada pagi hari ini, untuk kami duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang adalah tujuan dari kehidupan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus firman-Mu itu dihidupkan di dalam batin kami dan akan menolong kami untuk mengenal Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Demi nama Yesus kami bersatu hati dan berdoa. Kami siapkan tanah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah kami melalui pujian dan penyembahan yang telah membawa kami masuk di dalam takhta-Mu yang kudus, dan kami menikmati Engkau di tengah kami. Kami persilakan kuasa Roh Kudus bekerja sepenuhnya atas ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Karena kami menyerahkan semua ibadah kami ini kiranya menjadi ibadah yang berkenan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali. Di Amerika ada sebuah hari yang dinamakan dengan Memorial Day. Adalah hari libur Amerika untuk memberikan penghormatan bagi para prajurit yang tewas di dalam menjalankan tugas. Dan biasanya hari ini diperingati pada hari Senin di minggu terakhir di bulan Mei. Dan pada kebanyakan orang hari ini merupakan hari sebagai tanda di mana musim semi itu atau musim panas itu akan segera dimulai, karena hari itu bertepatan dengan bertepatan dengan bulan Mei, Bapak Ibu. Namun bagi keluarga prajurit dan para veteran, hari itu sangatlah penting bagi mereka. Orang-orang yang secara langsung mengalami dampak perang akan mengerti dan menghargai betapa pentingnya hari Memorial Day itu bagi kehidupan mereka. Dan sesungguhnya apa sih yang diinginkan oleh prajurit yang telah tewas bagi bangsanya itu? Tidak lain adalah melalui kematian mereka, melalui perjuangan mereka mengharapkan sebuah kehidupan yang lebih baik, sebuah kehidupan yang penuh dengan kemerdekaan yang akan dialami oleh generasi-generasi setelah mereka. Dan layaknya orang Amerika memperingati Memorial Day, saat ini momen Paskah
menjadi waktu bagi kita untuk mengingat bahwa Yesus telah mati bagi kita. Amin. Bahwa Yesus telah berkorban bagi kita untuk menebus kita waktu Dia datang ke kayu salib dan memberikan nyawanya bagi kita. Menjadi sebuah momen. Paskah adalah momen bagaimana Yesus itu telah menyerahkan nyawanya dengan segenap cintanya kepada kita untuk menebus kita. Dan kemudian Yesus bangkit dari maut agar kita memperoleh pengharapan dan kehidupan. Bukankah ini hal yang luar biasa yang kita alami sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu? Kita patut bersyukur untuk kematian Yesus, untuk Paskah yang bisa kita peringati pada pagi hari ini. Dan Paskah itu sendiri tidak pernah terlepas dari dua bagian penting yang telah Yesus lakukan bagi kita. Yang pertama, Paskah itu adalah ada peristiwa kematian Yesus disalib untuk pengampunan dosa manusia. Tetapi kemudian di dalam Paskah itu juga ada sebuah kebangkitan. Kebangkitan Yesus mengalahkan maut, dan kebangkitannya itu memberikan pengharapan atas kita. Amin, Bapak Ibu. Kebangkitan Yesus itu memberikan hari esok yang penuh dengan sukacita bagi kita. Kebangkitan Yesus itu membawa kemenangan bagi orang-orang percaya. Dan sesuai dengan tema Paskah yang telah disampaikan, maka saya memberi judul khotbah saya pada pagi hari ini, ditinggikan di salib untuk menarik semua orang datang. Dan tentunya judul ini terambil dari teks Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Mari kita sama-sama baca perikop ini, Bapak Ibu, ya. Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Demikian firman Allah. Di antara mereka yang bangkit untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitakannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku di mana aku berada. Di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apabila yang akan aku katakan, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sehingga juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku.
Dan ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nas ini menggaris bawahi saat menentukan di dalam misi pelayanan Yesus di bumi di dalam Injil Yohanes. Di sini Yesus menegaskan bahwa telah tiba saatnya bagi anak manusia itu untuk ditinggikan, Bapak Ibu. Dan di dalam terminologi Yohanes, ini berarti telah tiba saatnya di mana Yesus akan menjalani proses penderitaan yang berujung pada penyaliban, yang akan berujung kepada kematiannya. Tetapi juga di balik kematiannya, Dia bangkit bagi kita. Dan melalui momen ini, momen kematian dan kebangkitannya itu, nama Allah dimuliakan. Namun tidak hanya itu, Bapak Ibu. Melalui proklamasinya ini, Yesus mengajar kepada muridnya tentang kesiapan bagaimana kita sebagai murid-muridnya itu harus siap berkorban. Seperti apa yang sudah ditunjukkan oleh pelayanan Yesus, bahwa Yesus telah menunjukkan sebuah pelayanan yang Dia rela mengorbankan dirinya. Maka demikian juga deklarasi itu menjadi momen bagi kita murid-muridnya. Kita juga harus siap untuk berkorban bagi Yesus. Namun tidak hanya berhenti di situ, Bapak Ibu. Ia juga berjanji bahwa penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dienyahkan dari dunia ini, dan bahwa semua orang akan datang kepadanya. Dan ini adalah sebuah kemenangan yang luar biasa. Puncak dari salib itu yang menurut orang-orang di atas bumi ini merupakan sebuah tindakan kebodohan dan kekalahan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada kuasa salib, kematian Kristus itu, justru disinilah adalah letak kemenangan Kristus. Bapak Ibu, kalau kita mengamati pada saat ini ya, sebagian besar toko-toko pada masa ini itu punya strategi ya, strategi atau cara yang terbaik yang mereka sajikan untuk menarik customer supaya mereka mendapatkan pelanggan-pelanggan. Ada beberapa perusahaan-perusahaan ataupun toko-toko yang kemudian memasang iklan ya, yang sedemikian besarnya di jalan-jalan raya. Kalau boleh kita lihat pada gambar ini ya, banyak sekali iklan-iklan yang dipasang sebagai strategi pemasaran supaya toko ini atau perusahaan ini mendapatkan customer yang mereka harapkan. Ada juga yang kemudian menggandeng para selebritis ya, menggandeng artis dengan harapan mereka bisa mempromosikan apa yang menjadi produk-produk mereka. Namun juga tidak hanya di situ ya, bahwa produksi rumah-rumah produksi atau perusahaan-perusahaan itu juga berkomitmen ingin menjual barang-barang yang bermutu, dan tentunya juga disertai dengan garansi-garansi. Ataupun kalau seseorang itu mungkin membeli produk mereka dan mereka kemudian pada satu kali mereka tidak mau menggunakannya, ada produk layanan purna jual yang disediakan oleh perusahaan itu. Dan itu dimaksudkan agar ada begitu banyak orang-orang yang tertarik dengan apa yang mereka sajikan. Dan berbeda dari strategi dan tawaran toko yang begitu menarik, Yesus di dalam hal ini menawarkan sesuatu yang berharga kepada manusia. Bukan menawarkan barang fana, bukan menawarkan dagangan, bukan menawarkan hal-hal duniawi, tetapi Yesus sedang menawarkan kekekalan atas kehidupan manusia. Yesus menawarkan keselamatan,
Tetapi strategi dan tawaran Yesus itu dikemas dengan sangat tidak menarik, dan itu bertolak belakang sekali dengan strategi dan tawaran yang diberikan oleh dunia ini. Dan paling tidak, jika kita melihat tema dari Paskah pada tahun ini, yaitu apabila Yesus itu ditinggikan, sebenarnya kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu, pelayanan yang seperti apa sih yang meninggikan Yesus itu, yang perlu dimiliki oleh gereja di tempat ini. Dan dari strategi dan tawaran Yesus yang adalah pelayanan Yesus, paling tidak kita belajar 3 hal penting yang kita bisa belajar. Yang pertama adalah strategi dan tawaran pelayanan Yesus adalah pelayanan bagi semua orang, Bapak Ibu. Amin. Pelayanan Yesus tidak pandang bulu. Pelayanan Yesus diperuntukkan kepada setiap orang-orang yang membutuhkan keselamatan, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang dalam penderitaan. Yesus ada bagi semua manusia. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar strategi pelayanan yang ditawarkan oleh Yesus adalah mengandung sebuah pelayanan di mana ada kesediaan dan kerelaan untuk berkorban, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, strategi dan tawaran Yesus di dalam pelayanannya adalah sebuah pelayanan yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan masuk ke dalam bagian ini satu persatu. Kita akan masuk kepada bagian yang pertama. Sebenarnya pelayanan yang seperti apa sih yang meninggikan Yesus itu, sehingga dampak dari pelayanan yang meninggikan Yesus itu akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Yang pertama adalah pelayanan yang tidak pandang bulu, Bapak Ibu. Di sini kita lihat ya, kalau di dalam pembacaan perikop ini di awal tadi ya, di dalam ayat yang ke-20 ya, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani ya. Orang Yunani ini kita tahu bukan umat pilihan Allah, tetapi saya yakin orang Yunani yang hadir untuk menghadiri momen ibadah Paskah itu, dia pasti sudah mengenal siapa itu Yesus, sehingga dia sangat tertarik dengan pelayanan Yesus dan ingin mengalami pelayanan Yesus, sehingga dia datang pada hari Paskah itu meskipun dia bukan tergolong dari orang-orang umat pilihan Allah. Pelayanan Yesus itu telah menarik orang-orang dari, bukan hanya berasal dari golongan Yahudi saja. Pelayanan Yesus itu telah menarik orang-orang dari golongan non-Yahudi. Karena memang Yesus pelayanannya tidak memandang bulu, Bapak Ibu. Dimanapun Yesus berbelas kasih kepada jiwa-jiwa, dia tidak melihat siapapun itu. Setiap jiwa yang memerlukan mujizat dari Tuhan, setiap jiwa yang memerlukan keselamatan dari Tuhan, setiap jiwa yang memerlukan kelepasan dari Tuhan, setiap jiwa yang memerlukan kesembuhan dari Tuhan, Yesus datang ke sana. Dia tidak pernah memandang bulu. Bahkan orang yang tidak pernah dianggap sekalipun oleh dunia ini seperti orang yang kerasukan setan, orang yang gila, itu menjadi fokus dan concern dari pelayanan Yesus. Bagaimana dengan gereja pada saat ini? Apakah gereja memfokuskan diri mereka untuk melayani semua orang? Ataukah gereja cukup nyaman dan kemudian hanya melayani di dalam saja? Hal ini perlu kita pertimbangkan sekali lagi, Bapak Ibu.
agar sebuah pelayanan di dalam gereja itu menjadi sebuah pelayanan yang meninggikan Yesus, maka gereja perlu keluar dan melayani setiap orang yang ada di sana. Mungkin ada di antara kerabat kita yang belum mengenal Yesus. Datangi mereka, layani mereka, ceritakan tentang siapa Yesus bagi mereka. Ini adalah sebuah momen yang dinantikan oleh Tuhan, bahwa kita menjadi saksi-saksinya di muka bumi. Memang tidak dijelaskan ya di dalam perikop ini apakah orang Yunani itu yang kemudian dia bertanya kepada Filipus dan kemudian diteruskan kepada Andreas, apakah orang Yunani ini dipertemukan dengan Yesus secara langsung ya. Memang tidak disebutkan di situ, tetapi tersirat bahwa orang Yunani ini bersama-sama. Itu artinya ia ada di dalam pelayanan Yesus. Mestinya gereja juga demikian. Gereja mampu berbaur dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Gereja mampu menjadi saksi Tuhan, sehingga pelayanan gereja itu akan mendatangkan hal yang meninggikan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan Yesus itu datang bagi domba-domba tersesat yang tidak mampu memahami tujuan hidupnya, Bapak Ibu. Karena di dalam ayat ini dijelaskan, semua orang yang berbondong-bondong itu, mereka hanya ingin menyaksikan Yesus itu tampil sebagai Mesias, tampil sebagai seorang pemimpin yang berkuasa, yang menyelamatkan umat pilihan Allah. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa kehadiran Yesus di dunia ini adalah untuk sebuah misi dan visi yang Allah telah tetapkan, yaitu menebus dosa-dosa manusia. Dengan dia datang ke dunia ini dan kemudian dia harus mati di salib, dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak tahu apa yang menjadi tujuan dari Yesus itu datang. Pola pikir mereka telah salah mengenai Yesus. Harapan mereka telah salah mengenai Yesus. Justru oleh karena itulah Yesus datang ke dunia ini. Dia ingin menyelamatkan domba-domba. Mungkin di antara kita yang pada saat ini belum memahami betul kenapa Yesus itu datang ke dunia, dan belum mengalami betul arti kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus itu datang bagi kita. Yesus itu datang ingin merombak paradigma kita yang tidak sanggup untuk memahami bagaimana Tuhan Allah yang kudus, Allah yang maha besar itu rela datang ke dunia. Seperti apa yang dikatakan orang-orang di luar sana sebagai sebuah kebodohan dan tidak masuk akal. Mana mungkin Tuhan itu yang maha kuasa itu rela mati menjelma menjadi manusia, dan kemudian dia mati dengan cara yang tertutup di atas kayu salib. Yesus datang untuk pribadi-pribadi yang memerlukan penggembalaan bagi arah pikiran mereka, bagi pola kehidupan mereka. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita sebagai murid-murid Kristus yang telah memahami siapa Yesus bagi kita, mari kita meneladani apa yang Yesus telah lakukan. Yesus itu hadir bagi domba-domba yang tersesat di luar sana. Kita mesti ada di tengah-tengah mereka dan menjadi jawaban atas apa yang mereka idam-idamkan sampai dengan hari ini. Ada begitu banyak orang di luar sana yang masih mempertanyakan, mempertimbangkan apakah mereka itu akan selamat dengan iman dan kepercayaan mereka pada saat ini.
sehingga mereka pada bulan suci, pada yang dikatakan Ramadan ini sebagai bulan suci, mereka berlomba-lomba mengumpulkan amal ibadah kebaikan, supaya semua itu menjadi sarana bagi mereka untuk mengalami kehidupan yang kekal. Tidakkah hati kita tergerak dengan pola pikir yang salah yang semacam ini? Karena kita tahu keselamatan kita bukan oleh karena apa yang kita lakukan. Keselamatan kita bukan oleh karena kita mampu berbuat baik. Keselamatan kita bukan oleh karena amal ibadah yang telah kita lakukan. Keselamatan kita bukan oleh karena persembahan yang kita berikan kepada gereja dan pelayanannya. Tetapi keselamatan kita didasarkan bagaimana kita mempercayai Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Amin. Seorang suster yang bernama Yohana Halimah mengatakan demikian: belas kasih tidak kenal perbedaan, merangkul semua orang yang membutuhkan, bukan untuk agama dan budaya tertentu. Itulah belas kasih yang diajarkan Yesus bagi kita. Dan memang itu adalah teladan yang perlu kita ikuti dari Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru. Bapak Ibu, penyaliban Yesus bukan merupakan perendahan dirinya, tetapi justru penyaliban Yesus adalah peristiwa di mana Yesus itu ditinggikan. Bahkan Dia akan menarik semua orang untuk datang kepada Tuhan. Dari pelajaran firman Allah yang kita telah dengarkan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semuanya sebagai gereja Tuhan yang memiliki pelayanan di tempat ini. Pelayanan yang seperti apa yang meninggikan Yesus itu? Kita sama-sama belajar, yaitu pelayanan yang ditujukan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Kemudian pelayanan yang penuh dengan kerelaan dan ketaatan untuk berkorban, dan sebuah pelayanan yang memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi merenungkan kebenaran firman Allah ini, dan kita resapi di dalam hati kita. Biarlah kuasa Roh Kudus itu yang akan menerjemahkan lebih dalam lagi bagi kita bersama. Saya undang untuk pemain musik dan WL Singer untuk maju ke depan. Bersama-sama kita akan menyanyikan pujian Oleh Kuasa Darah Raja. Kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan Dia Raja. Kita sambil tepuk tangan, kita memuji Tuhan karena Dialah Raja atas hidup kita. Kita akan sama-sama bersyukurlah.
Sekali lagi ya, penuh dengan katakan kau yang percaya. Bapak Ibu pasti sudah tidak sabar ya untuk menyaksikan penampilan yang sangat luar biasa. Dalam waktu ini anak-anak sekolah minggu sudah mulai tatap muka. Betul ya Pak Yoyo? Oke. Nah, anak-anak sekolah minggu rindu untuk membagikan sukacita Paskah itu bersama-sama dengan kita. Sudah siap? Oke, kita sambut sekolah minggu GBIS Elohim. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah.
mengerti lebih dari apa yang sudah kami dengar. Dan Tuhan, terima kasih, kabulkanlah doa-doa pribadi, doa syafaat yang sudah dinaikkan tadi, bahkan lebih dari apa yang diucapkan. Tuhan, hamba berdoa untuk hamba-hambamu yang sudah terlibat di dalam kebaktian pada pagi hari ini, baik singer, song leader, tamborin. Tuhan, terima kasih, soundman, Tuhan, operator LCD, semuanya, bahkan mungkin yang hamba tidak sebutkan namanya, Tuhan, tidak sebut apa yang dikerjakan, tapi Engkau tahu Tuhan, bahwa persekutuan jerih payah bersuara dengan Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang, namun marilah Tuhan turunkan belas kasih-Mu, belas kasih dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu biar melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kepergaulan anak-anak, diberkati sekolah anak-anak, dan diberkati segala sesuatu yang di dalam kehidupan sehari-hari. Diberkati juga kesehatanmu. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu. Biarlah saudara yang dikasihi Tuhan pulang dengan damai sejahtera, berkat ilahi, dengan kendaraan apapun pulang. Tuhan melindungi, menghindarkan dari kerusakan kendaraan, dari mara bahaya, kecelakaan, dari tangan-tangan orang jahat. Tetapi berkat ilahi, damai sejahtera Allah itu melimpah buat semuanya. Berkat kemenangan Tuhan Yesus Kristus itu melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus yang bersungguh berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Mari yang sepakat katakan amin. Silakan.